Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Harensya dengan NIM 19059169 dengan rekan saya Azelino Bestadi 19059141. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang risiko di bidang perbankan. Di sini saya akan menjelaskan risiko di bidang perbankan. Usaha jasa perbankan mengandung beberapa unsur risiko mengingat kontrak antara bank dengan nasabah meningkat dalam kurun waktu ke depan. Dengan demikian, masing-masing pihak mempunyai moral hazard untuk tidak memenuhi kewajiban di masa mendatang atau kondisi eksternal berubah ke arah yang merugikan bank, antara lain fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank maupun fluktuasi faktor eksternal perlu dikendalikan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi di bank. Proses dalam mengendalikan berbagai risiko dimaksud perlu diformalkan dalam manajemen bank. Dalam menerapkan manajemen risiko, proses yang dilakukan meliputi: yang pertama adalah menyusun bisnis plan tahunan untuk masing-masing bisnis unit untuk mengacu kepada arahan dari top manajemen berkaitan dengan sasaran tahunan yang ingin dicapai maupun risiko yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua yaitu menyusun proyeksi risiko yang dengan mengacu kepada bisnis plan serta posisi modal yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan bisnis plan. Dimaksud apabila modal yang tersedia belum mencukupi, maka dilakukan pembicaraan di senior manajemen level untuk melakukan penyetoran modal atau melakukan revisi bisnis plan. Yang ketiga, menetapkan pendelegasian wewenang kepada setiap bisnis untuk yang terlibat untuk menerapkan serta rambu-rambu yang perlu dipatuhi berupa limit-limit risiko agar bank dapat mengendalikan risiko secara keseluruhan sejalan dengan strategi bank. Yang keempat adalah bisnis unit melaksanakan fungsinya dengan mematuhi limit-limit yang telah ditentukan. Yang kelima, risk management untuk melakukan monitoring atas risiko yang diekspos oleh masing-masing bisnis unit maupun melakukan konsolidasi terhadap seluruh risiko serta memonitor posisi modal yang tersedia. Yang keenam, apabila terjadi yang menyimpang maka perlu dibicarakan pada risk management komite untuk mendapatkan keputusan maupun rekomendasi kepada manajemen puncak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Azelino. Kepada Azelino kita persilakan. Baiklah, selanjutnya yang B, yaitu perlunya penerapan manajemen risiko di perbankan internasional. Berkembangnya penerapan manajemen risiko pada perbankan tidak terlepas dari kesepakatan dalam Basel Committee for Banking Supervision di Basel atau BIS, yang telah beberapa kali mengeluarkan pedoman perhitungan kebutuhan modal minimum yang didasarkan kepada risiko yang dihadapi. Tahun 1988, Basel Committee mengeluarkan pedoman perhitungan kebutuhan modal untuk mengcover risiko kredit. Pedoman ini telah diterima dan diterapkan hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia, meskipun dalam pedoman tersebut masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Perbankan internasional telah mengembangkan pendekatan perhitungan risiko untuk mendapatkan hasil proyeksi yang lebih mendekati kebenaran, mengingat pendekatan Basel Committee lebih bersifat penyederhanaan atas risiko-risiko yang ada untuk memudahkan penerapannya. Di samping itu, Basel Committee juga memperkenankan bank untuk menggunakan modelnya sendiri dalam menghitung risiko dalam rangka perhitungan kebutuhan modal minimum baik untuk market risk dan operational risk. C. Peran senior manajemen. Keterlibatan senior manajemen dalam risk management proses merupakan keharusan dalam risk management di perbankan untuk meyakinkan bahwa strategi dalam risk management, pendekatan perhitungan risiko, delegasi pelaksanaan proses yang diterapkan sudah disetujui oleh manajemen bank. Sasaran dalam
risk management ini agar risiko dikendalikan dengan baik sehingga modal yang ada dapat menopang risiko yang mungkin timbul di masa. Penerapan risk management diwujudkan untuk mengetahui kondisi bank melalui penyampaian laporan-laporan kepada direksi bank. Peran selanjutnya yaitu menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan. Kemudian mengkoordinasikan dan memantau seluruh penerapan strategi manajemen risiko. Yang selanjutnya menyetujui penerapan manajemen risiko yang melampaui wewenang pimpinan satuan kerja operasional. Kemudian menyusun contingency plan dalam kondisi tidak normal. Memantau kecukupan permodalan bank terhadap risk exposure sesuai ketentuan BI yang berlaku. Dan yang terakhir itu efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi video kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.